A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bisolihin. Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Segala pujian hanya milik-Mu ya Allah, Tuhan kami, Tuhan semesta alam. Engkaulah yang memulai segala sesuatu, yang terdahulu dan yang mengawalkan. Atas karuniamu yang agung dan kemurahanmu yang mulia, Engkau menjadi pintu harapan. Kami berlindung kepadamu dari godaan bisikan dan kedatangan iblis syaiton dan para pembantunya. Kami pun mengharap pertolonganmu dalam mengatasi hawa nafsu yang kerap mendorong kami berlaku jahat. Kepadamu kami memohon bimbingan agar aktivitas keseharian kami mendekatkan diri kami kepadamu. Wahai Tuhan, pemilik kebesaran dan kemuliaan, segala puji hanya milik Allah, cahaya langit bumi, cahaya di atas cahaya, kecerdasan Maha Agung yang ada di setiap ruang kosong di seluruh semesta, yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Izinkanlah saat ini kami menyatu dalam kekosongan batin kami, dalam kekosongan hati dan pikiran kami, untuk menyerap dan menerima cahaya ilmu pengetahuan-Mu yang agung. Ya Allah ya Rob, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Amin ya Robbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemahaman Quran, Pondok Indah, juga sahabat-sahabat Quran dimanapun berada di seluruh alam semesta, selamat malam. Ayyuhal mu'minun, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya ayuhal Waalaikumsalam mu'minun warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang konsep nama-nama Nabi, dan malam ini masuk ke Nabi urutan yang ke-17, yaitu bernama Zulkifli, ya. 16 Zulkifli. Pak, Halo? 16 17. Zulkifli 17. 17, Bu. Iya, siap. Ya. Kita buka dulu ayatnya bentar, ya. Ini ayatnya belum keluar. Sudah muncul ayatnya, Bu? Sudah. Ya, Sudah, muncul Kak. Pak. Sudah muncul, ya. Ini Zulkifli ini cuma 2 kali disebut di Quran sih, nggak banyak. Ya, kita lihat misalnya di surat 3848, ya. 3848. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur Ismaila wal Yasa'a wadzal kifli wa kullum minal akhyar. Dan ingatlah Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang terbaik atau orang-orang pilihan atau orang-orang yang paling baik gitu ya. Nah, ini Zulkifli disebut 1 kali. 2 kali disebut di surah Al-Anbiya.
Surah Al-Anbiya, surat ke-21, ayatnya 85. Ini internetnya kurang stabil. Di surat 21 ayat 85. Dan Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka itu termasuk orang-orang yang sabar. Oh, ini yang hilangnya Ilyasa ya, diganti Idris di sini. Ismail, Idris, dan Zalkifli semuanya orang-orang yang sabar. Nah, yang kita bahas malam ini adalah nama Zulkifli ya, atau Zalkifli istilahnya. Zulkifli ini dua kalimat ya, ada kata Zul dan Kifli. Kalau ini kalimatnya bukan Zul, Zalkifli. Kalau yang Zulkifli yang tadi 38. 3848. Sama juga Zalkifli ya. Zalkifli. Zalkifli. Za atau zu artinya sama. Yang yang memiliki, yang mempunyai sama. Kifli dari kata kafala. Kifli dari akar kata kafala ya. Nah, kafala itu berkaitan dengan makna mencukupi nafkah serta mengurusnya. Kifli atau kafala juga artinya memelihara, menggabungkan, terus-menerus berpuasa, menanggung pembebasan tersangka, membebaskan dengan tanggungan, membuat perjanjian, menjamin, saling menjamin. Namanya takaful ya. Takaful itu kooperasi, saling memberi jaminan. Tanggungan, jaminan, nasib yang sama gitu ya. Orang yang berada di belakang dijamin. Kemudian juga termasuk memelihara. Kafil, kafil itu memelihara. Kafilul yatim berarti memelihara yatim gitu ya. Kafala juga artinya tidak makan. Penanggungan yang berbalasan atau saling menanggung. Kafala juga artinya mengadakan perjanjian. Itu kafala ya. Zulkifli atau Zalkifli juga bermakna maintenance atau pemeliharaan. Ya, maintenance atau pemeliharaan. Nah, Zalkifli atau Zulkifli disebut dua kali di dalam Quran. Pertama di surat 21 ayat 85 dan juga di surat 38 ayatnya 48. Nah, di surat 21 ayat 85 dikatakan bahwa Zalkifli termasuk orang yang sabar. Ya, kulum minas sobirin. Zalkifli termasuk orang-orang yang sabar. Di ayat 86, kami telah memasukkan mereka, merekanya siapa di sini? Ismail, Idris, Zalkifli. Kami telah memasukkan Ismail, Idris, dan Zalkifli ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Jadi Zulkifli termasuk orang yang sabar, mendapatkan rahmat, juga termasuk para solihin. Nah, di surat 3848 termasuk orang-orang pilihan. Ya, 3848-nya wa kullum minal akhyar. Orang-orang pilihan atau orang-orang yang paling baik. Nah, itu ringkasannya.
Jadi Zulkifli punya 3 karakter, punya 3 sifat. F4. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang dapat rahmat, orang-orang solihin, dan orang-orang pilihan. Gitu ya. Nah, untuk bisa membaca atau memaknai Zulkifli secara utuh, maka ini harus dibaca satu makro. Dibaca satu makro. Berarti kita baca mulai ayat 72 sampai 93. Itu satu makro. Ya, nanti ketemu nama Zulkiflinya di ayat 85. Iya, silakan Ibu Ketua yang mengabsen. Mbak Kak, Ah, silakan Mbak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah Saya aja memberikan... dulu ya. Auzubillahiminash. gimana ini teh? Oh, kode. Mbak Popi, Halo? dengar suaraku? Halo? Halo Bu Popi? Kedengeran Kak, kedengeran. Oh, kedengeran. Ya Oke, udah. lanjut ya. Lanjut Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah memberikan kepadanya Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah. Dan masing-masing kami jadikan orang-orang yang soleh. Dan kami telah memberikan kepadanya Ibrahim, Ishak, dan kami telah memberikan kepada Ibrahim, Ishak, Ishak, dan Yakub. Yakub. Ya, nafilatan. Nafilatan sebagai suatu anugerah. Sebagai suatu anugerah. Diartikannya di sini anugerah ya. Hmm. Nafilah itu anugerah. Di ayat yang lain, nafilah itu artinya tambahan. Diartikannya tambahan. Dan kami telah memberikan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub sebagai suatu anugerah. Dan masing-masing kami jadikan solihin. Nah, tadi Zalkifli masuk solihin nggak tadi? Nah, tadi Masuk. Zalkifli Masuk, masuk masuk, solihin ya. masuk Teh. Oke. Masuk. Nah, sekarang coba terjemahkan ke bahasa lain. Ke bahasa yang lain. Dan kami telah memberikan kepada Ibrahim. Ibrahim secara konsep artinya logik. Atau orang-orang yang berpikir logik ya. Itu. Orang-orang yang berpikir logik diberi anugerah. Apa anugerahnya? Berupa kemampuan untuk menganalisa. Nah, menganalisa itu adalah ishak. Ishak itu analisa ya. Dari kata sahako artinya mengayak. Mengayak itu berarti menganalisa. Apa yang dianalisa adalah Ismail. Ismail itu artinya informasi. Halo? Ya Ya, Kak. Kak. Iya, Ya, lanjutkan. ya, Ya, sekarang ya, dengar. ya Makasih. takutnya putus Hilang. suara saya, hilang. Tadi hilang. Iya, gitu ya, takutnya keputus lagi. Kita ulang ya. Surat 21 ayat 72. Dan kami telah memberikan kepada Ibrahim. Ya, Ibrahim artinya orang yang berpikir Logik. Logik. logik ya. Nah, orang-orang yang berpikir logis atau logik Ibrahim akan diberi anugerah. Apa anugerahnya? Kemampuan untuk menganalisa. Namanya ishak. Ya. Ya. Apa yang dianalisa adalah informasi. 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 Nah, informasi itu Ismail. Ismail. Nah, Nah, makanya Ismail. tadi Ismail disebut di ayat 85-nya ya.
Coba langsung ke 85 dulu loncat. Ismail. Ismail itu artinya informasi, Informasi. ya. Gitu. Kembali Oke. ke 72. Kami berikan kepada orang-orang yang Informasi. berpikir logik, kemampuan menganalisa setiap Analisa. informasi. Informasi. Analisa. Dan Yakub artinya Masih. konklusi. Konkret. Konklusi, akoba itu akibat. Konklusi. Akibat atau kesudahan atau kesimpulan. Ya, jadi kesimpulan itu Kesimpulan. didapat setelah analisa. Halo, Bu Popi. Iya, hilang. Jangan terlalu lama Kesimpulan, mikir. Hah? Ya kan? Ngahuleng? Ya kan? Ya, ini kita cerita konsep ya. Cerita konsep. ya, Oke. Jadi, orang-orang yang berpikir logik akan diberi kemampuan menganalisa setiap informasi. Ismail dan Ishak. Informasi. Ya, kemudian juga dianugerahkan Yakub. Yakub dari kata akoba, artinya aku konklusi, artinya konklusi. kesimpulan. Dan masing-masing kami jadikan solihin. Solihin itu orang-orang yang melakukan perbaikan. Perbaikan. Terbaik. Ya, berarti perbaikan itu diawali dengan berpikir logik, ya. Kemudian mencari sebanyak-banyak informasi, lalu dianalisa, diayak, ya, dibuat atau dicari kesimpulan untuk Kesimpulan. melakukan perbaikan. Gitu ya konsepnya Perbaikan. ya. Ya, Oke, lanjut. Ayat Perbaikan. 73. Lanjut ayat 73. Halo, kamarana ini teh. Lanjut. Tadi mati. Baterainya habis, Kang. Ya, halo. Kamarana ieu teh halo. ya. Ya, Kang. Halo. Ayo, Halo. Halo, halo. lanjut, lanjut. Hadir, hadir, Kang. Ini juru absennya malah bengong. Pak Joko, Dengar Kak, dengar terus Dengar, aja. dengar, dengar. Bu Aka menyapa yang lain Bu Aka. Ini kemana Bu Akanya nih? Baik, Bu Kang. Akanya juga hilang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Ya, bentar. Ah, kami telah menjadikan mereka. Siapa Pak? Ibrahim, Ishak, Ibrahim, Yakub, Ishak, Yakub sebagai ya, sebagai pemimpin-pemimpin yang Pemimpin. memberi ah, petunjuk dengan pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk. petunjuk. Kalau pemimpin-pemimpin berarti satu apa dua nih orangnya nih? Kenapa kan? Ah, berarti suara saya nggak jelas ya? Halo, Enggak, suara jelas barusan nggak Bapak sedikit. Ibu? Jelas, Ini Pak. jelas, Jelas Jelas, kan? Bang. Pak Ustadz. Ya, Jelas, Bang, jelas. Jelas, Pak Ustadz, jelas. oke. Kami telah menjadikan mereka itu
mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk. Pemimpin bahasa Arabnya imam. Kalau satu, kalau banyak a'immatan, yahdun, Hmm. yang mereka memberi petunjuk. Kalau satu, Mahdi, Mahdi. imam, Mahdi, satu orang. Kalau satu orang, imam, Mahdi. Kalau banyak, a'immatan, yahdun. Ya, halo? Ya, Ya, Kang. Iya, Kang. Pernah dengar nggak kalimat atau kata-kata istilah Ya, Imam Imam Mahdi? Mahdi. Iya, Ya, Ya, Kang. banyak yang orang yang akan turun. nungguin nggak? Iya, iya banyak. banyak. Ngapain ditungguin? Ya, ngapain Kang. Orang ditungguin? yang Penjelasan. Pengen yang dapat nungguin apa? orang, Kang, bukan saya. Orang Yang itu nungguin orangnya. orang. Iya, bukan Orang, kita. bukan Saya kita. nggak nunggu-nunggu, Kang. Ngapain ditunggu? Coba balik lagi 72. Jadi aja. Dan kami telah memberikan kepada Ibrahim, orang yang berpikir logik, ya, kemampuan Hmm. membuat analisa dari setiap informasi Analisa untuk informasi. diambil kesimpulannya Ambil sebagai suatu kesimpulan. anugerah kan? Dan masing-masing kami jadikan Ya, orang-orang yang selalu melakukan perbaikan. Kebaikan. kebaikan. Nah, mereka itulah yang dijadikan pemimpin yang memberi Pemimpin. petunjuk yang disebut sebagai Imam Mahdi. Mau ditunggu apa mau dikerjain nih? Menjadi, Pak. Insya Iya tuh Allah. bukan ditungguin, masing-masing kita harus Ya, jadi. Kang. Menjadi. Ya harus jadi ini. Hmm. Ya, Pin. dan telah kami jadikan mereka sebagai pemimpin yang memberi petunjuk. Siapa yang tadi berpikir logik, membuat Berpikir analisa logik. dari setiap Analisa informasi, setiap diambil informasi. kesimpulannya untuk melakukan Kesimpulan. perbaikan. Perbaikan. Yaitulah a'immatan yahdun. Atau kalau satu, Imam Mahdi itu tadi. Ini masing-masing kita harus ngerjain itu. Di lingkungannya masing-masing lah. Terus, dan telah kami jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Biamrina, dengan perintah kami. Dengan urusan kami, gitu ya. Wa auhaina ilaihim, dan kami wahyukan kepada mereka untuk mengerjakan kebaikan. Fi'lal khairat. Ya, jadi ada amal soleh, solihin tadi. Ada juga al khairat. Apa bedanya solihin, soleh, dengan khairat? Ya, di sini artinya kebajikan nih. Ya, kami telah mewahyukan kepada mereka mengerjakan khairat, mengerjakan kebaikan. Khairat dari kata khoyaro, ya. Khair. Khair itu jadi ada bir juga khair, apa baik. Ah, misalnya birrul walidain. Artinya juga berbuat baik kepada kedua orang tua. Birru laisal birro, bukanlah kebajikan. Solih juga baik, khair juga baik. Itu nanti masing-masing punya Baik. punya punya karakter istilah sendiri ya gitu nanti. Khair itu dari kata khoyaro. Khoyaro itu artinya pilihan. Ini kan khairat ya. Nah, Zalkifli itu termasuk akhyar tadi. Ya, di surat berapa tadi yang akhyar? 38 ya.
Coba lihat 3848. Wa 3848. kullun minal akhyar. Nah, paling baik. Khoir dari kata khoyaro. Khoyaro itu artinya pilihan. Makanya ada sholat istihoroh, istihor. Dari kata khoyaro, artinya memilih. Sholat untuk meminta ditunjuki pilihan gitu. Jadi khoir itu pilihan yang terbaik gitu. Misalnya ada 10 kebaikan, mana yang terbaik gitu. Akhyar terbaik. Kalau khairat, kebaikan-kebaikan yang terpilih gitu. Dari sekian kebaikan, Baik. mana yang prioritas gitu. Jadi khairat itu kebaikan prioritas. Diutamakan lah gitu ya. Kembali ke 72 tadi. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan. Jadi si A'immatan Yahdun tadi, si Imam Mahdi tadi, nyontoin apa Pak? Buat baik. Perbuatan kebajikan. Nyontoin Mengerjakan perbuatan baik yang kebajikan. sifatnya Prioritas. prioritas. Gitu ya. Misalnya gini, ada nenek nyebrang jatuh di jalan, Pak. Pada waktu bersamaan ada kucing kepleset. Di satu sisi, ya ada tanaman ketiup angin, jatuh juga sama sama potnya, Pak. Ya, yang ditolong yang mana? Nenek. Prioritas. Nenek. Yang ditolong tiga-tiganya. Tapi ada prioritas. Prioritas. Nah, yang diselamatkan nyawa manusia dulu. Nah, kemudian selamatkan binatang, amankan tanaman gitu, Binatang. Pak. Khairat itu kebaikan yang prioritas. Ini dulu gitu kan, menyelamatkan nyawa manusia lebih utama. Khairat namanya. Wa ikomas solati dan menegakkan solat. Menegakkan aturan-aturan. Wa ita az-zakah dan menunaikan zakat, mengeluarkan segala potensi diri. Zakat itu potensi diri, Pak, kemampuan, kelebihan, gitu ya. Wakanu lana abidin dan mereka semua itu, wakanu dan mereka semua, istilahnya dan mereka itu Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, ya. Lana kepada kami mereka mengabdi. Mengabdinya kepada kami. Kenapa bukan kepadaku mengabdinya, Pak? Ini pertanyaannya. Mereka mengabdinya kepada kami, bukan kepada aku. Ayo. Ya. Kan menyembah hanya kepada Allah katanya. Ini kepada kami loh. Halo. Jadi kepada orang-orang sekitar berbuat baiknya, Kang. Karena banyak yang dikerjakan berbuat baik. Mengabdinya kepada manusia berarti kepada kami. Banyak. Bukan. Alam semesta. Ayo kepada kami loh, bukan kepada aku mengabdinya. Bingung. Nggak, jangan bingung sih. Ya, karena melibatkan banyak unsur ya. Unsur. Gitu ya. Nah ini ayat 72-73. Berarti bercerita tentang Ibrahim dikaruniai Ishak, Yakub untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan mengabdi kepada kami.
Sehingga mereka dijadikan sebagai a'immatan yahdun. Ya, imam yang memberi petunjuk ya. Tunjuk. Oke, coba kita lanjut ayatnya. Joko menyapa siapa? Eh, Bang Yasin, Bang Yasir, Bang Yasir. kalau nggak ada Bang Yasir, Iya, iya Kang. Pak Wilis. Pak Joko. Halo, Oh, Assalamualaikum. baik, baik, baik. Ya, terima Waalaikumsalam. kasih Pak Joko. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 21 Al-Anbiya ayat 73. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai Belum diganti Kang pemimpin-pemimpin. Ip. Oh, belum diganti. Di Iya, layar saya 217. sudah, tapi belum sampai kayaknya. Oh, Keluar delay. 74-nya. Ya, surat Tujuh, 21, 74. Kita lanjutkan. Lanjutkan 21 ayat 74. belum keluar Kang. Ya, ditunggu kayaknya ke pasar dulu nih kayaknya nih. Eh, saya buka Quran aja di sini Kang. Iya, Ya, baik. sinyalnya kurang bagus jadi agak telat nih ngebukanya ya. Iya. 2173 ya Kang. 74. 21, 74, 73 Oh, udah. oh, oh iya, 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 21 Al-Anbiya ayat 74. Dan kepada Lut kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh mereka orang-orang yang jahat lagi fasik. Waluton dan kepada Lut kami telah berikan hikmah dan ilmu dan telah kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. Waluton dan Lut. Lut artinya hati yang bersih dari dosa. Lut juga artinya nempel di hati. Ingat kepada Tuhan terus menerus. Ya, secara konsep gitu ya. Iya, Halo. menempel. Iya kan? Lut, Menempel Lut terus. Ya artinya Pak, hati lanjut yang Pak. Lut artinya hati yang bersih dari perbuatan dosa atau Dosa. perbuatan keji ya. Istilahnya gini, kami selamatkan dia. Dianya apa? Lut ya. Kami selamatkan dia dari mengerjakan perbuatan keji. Nah, ini konsepnya Lut. Nah, berarti yang berbuat keji itu kan kaumnya ya. Iya. Kaumnya sebaliknya dari sifatnya Lut gitu. Lutnya sendiri artinya orang yang apa namanya hati yang bersih dari Hati yang perbuatan bersih. keji atau Keji. perbuatan Dosa dosa. atau keji. Nah, kita lihat di 2756. 27 ayatnya 56. Bang, Eh, saya lempar Kang. ya lempar kemana aja. Oh iya. Maaf Pak, Ibu Ika Sarina. Halo. Ya, baik. Bang Yasir, Ya, terima kasih. ya, ya Bu. 2756 ya. Surat 2756. Auzubillahi Keluar nggak layarnya, Bu? 56. Belum, Kang. Ini baru Iya, 2174. Mas itu kan ini udah 2756. ganti nggak keluar. 2756. Ini kenapa ya beginong ini? Saya baca, Kang. Ya, baca. Dihafal Saya tuh kebetulan aman. pegang Quran.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Naml ayat 56. Jawaban kaumnya tidak lain hanya dengan mengatakan, usirlah Lut dan keluarga dari negerimu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci. Emang bersih Lut mah. Ini kan mendakwakan dikurung ya. Sesungguhnya mereka itu innahum unasun Harun. Sesungguhnya Harun menganggap mereka itu Lut dan orang suci. keluarganya adalah orang-orang yang bersih. Bersih. Harun ya. Atau Harun Berarti Lut adalah orang yang hatinya bersih. bersih gitu. Bersih dari perbuatan keji tadi. Keji. Kembali ke 21 ayat 74. Ya, kembali ke 2174. Dan kepada Lut. Lut apa tadi artinya, Bu? Orang yang bersih Nah, dari orang yang perbuatan hatinya keji. bersih. Ya, Bersih. dari perbuatan keji ya. Gitu. Atainahu hukman. Kami telah berikan hikmah dan ilmu. Berarti hikmah dan ilmu akan diberikan kepada orang-orang yang hatinya Bersih dari perbuatan Bersih. keji. bersih gitu loh. Hati Orang yang hatinya bersih. bersih dari perbuatan keji atau perbuatan dosa. Dosa. Hukman diartikan hikmah. Hukman itu artinya hukum-hukum alam semesta yang selaras, seimbang, tidak ada pertentangan dan gesekan di dalamnya. Itu artinya hukman. Hukum. Hukum alam semesta yang selaras, seimbang, tidak ada pertentangan dan gesekan. Semuanya selaras, seimbang. Itu adalah hukman. Hukman itu Hukum hukum-hukum ya, atau hukum alam. alam. Nah, disebutnya adalah Quran. Jadi hukum alam itu adalah Al-Quran. Quran. Al-Quran di ufuk. Nanti kan ada Al-Quran di ufuk, ada Quran di dalam diri. Diri. Nah, kepada Lut diberikan ya diberi hukman, berarti diberikan pengetahuan tentang hukum-hukum alam semesta yang selaras seimbang tanpa pertentangan dan gesekan-gesekan di dalamnya. Gitu ya. Nah, kemudian kalimatnya apa? Dan apa nih? Wana jainahu minal qaryatil lati kanat ta'malul khobait. Dan telah kami selamatkan dia dari kota yang mengerjakan perbuatan keji. Nah, makanya Lut bersih dari perbuatan dosa. Jadi orang yang bersih dari perbuatan Perbuatan dosa atau perbuatan keji akan diberikan pengetahuan tentang hukman, hikmah dan ilmu. tentang hukum alam yang selaras dan seimbang. Seimbang. Ketika orang yang lain mengerjakan perbuatan khobais. Khobais itu apa? Khobais itu bisa berarti buruk, jelek, jahat, keji, busuk gitu loh, Bu. Namanya khobais. Ya. Innahum kanu kauma sauin fasikin. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat, lagi fasik. Ini kaumnya Lut. Kaumnya Lut itu adalah kaum yang jahat dan fasik, tidak konsisten. Dan itu termasuk perbuatan khobais gitu.
Oke, ini berarti cerita Lut nih ayat ini. Padahal mau cerita Zulkifli ya. Terus ayat 75-nya, Bu. Halo? Tadi siapa Bang Yasir ya? Bu Ika? Iya, Ibu Ika. Ya, Bu Ika. saya lempar ya, Kang. Ya, lemparin Bang kemana? Saleh, Bang Saleh, Bang Saleh. Siap Bu. Surat berapa Bu? Ayat berapa? 21 ayat 75. 2175. Saya buka di Quran saya ya. Surat 21 ayat 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang yang saleh. Sadaqallah. Beneran yang bacanya Pak Soleh ini. Barakallah. Jadi cocok kan tulisannya ya, Kang ya. Iya. Cocok pas. Pas. Dan kami masukkan dia, Lut, orang-orang yang hatinya bersih. Selamat dari perbuatan keji, ya. Iya. Ya, kami masukkan dia ke dalam rahmat kami. Karena sesungguhnya dia termasuk solihin. Solihin itu apa tadi? Melakukan perbaikan. Orang yang melakukan perbaikan. Orang-orang yang Orang-orang terus melakukan perbaikan, gitu ya. Solihinnya orang-orang yang melakukan perbaikan terus menerus, ya, gitu. Menerus. Wah, ini sekarang yang error laptopnya nih, Boleh nih. not respon. Aduh, nggak bisa nih. Ini banyak gangguan begini. Banyak yang ikutan Pak, jadi berat. Ini kenapa diberhentiin? Lanjut aja Pak, ayat berapa Pak? Ya lanjut 76-nya. Ini nggak bisa pindah juga nih punya saya. Aduh. A'udzu billahi